Halo, selamat pagi semuanya. Wah, seneng banget rasanya pagi ini bisa nemenin kalian mengawali hari. Benar banget, selamat pagi yang penuh damai. Pastinya spesial untuk keluarga besar Jemaat Moving Ministry Church dimanapun kalian lagi berada sekarang. Coba deh kalian bayangin sebentar. Kita lagi duduk santai bareng di teras depan, ada sinar matahari pagi yang hangat banget, terus ada secangkir teh panas yang masih mengepul, dan pastinya Alkitab yang terbuka di atas meja kita. Wah, kebayang ya, suasananya tuh tenang dan damai banget. Nah, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ya bisa dibilang sangat nyambung lah sama keseharian kita semua, yaitu tentang gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar percaya pada pemeliharaan Tuhan. Betul, dan pagi ini kita pengen banget merenungkan pesan ini khusus buat nguatin iman seluruh Jemaat Moving Ministry Church. Kita pengen obrolan ini nggak cuma lewat aja di telinga, tapi benar-benar nancep di hati sebelum kita semua mulai sibuk dengan rutinitas hari ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita jujur-jujuran dulu sebentar. Pagi ini, apa sih yang sebenarnya lagi ngeganjel atau yang lagi kamu khawatirin? Nah, ini tuh pertanyaan yang kadang lumayan nusuk ya. Soalnya, jujur aja nih realitanya, pas kita baru banget melek buka mata, pikiran kita tuh jarang langsung mikirin rasa syukur. Malah, seringnya langsung diserbu sama daftar panjang kekhawatiran yang kayaknya udah antri nungguin kita bangun. 100% setuju, dan itu manusiawi banget kok. Mungkin hati kamu pagi ini lagi terasa berat. Ada beban dari rutinitas yang kadang bikin kita ngerasa udah capek duluan, padahal turun dari kasur aja belum. Kita ngerti banget kok, ngejalanin hari demi hari itu nggak selalu gampang kan? Selalu ada tekanan, selalu ada tuntutan. Jadi, coba deh ambil waktu sedetik buat merenung. Apa sih beban paling berat yang lagi neken dada kalian sekarang? Yuk kita akuin aja. Karena ya, sebagai sahabat kami cuma mau ngingetin, kita tuh nggak bisa nyerahin sesuatu ke Tuhan kalau kita sendiri nggak mau ngakuin apa yang lagi kita genggam erat-erat. Biasanya nih, kekhawatiran itu munculnya dalam 3 bentuk utama, yaitu keuangan, pekerjaan, dan masa depan. Kelihatannya cuma 3 kata sederhana ya, tapi wah kita semua tahu efeknya bisa bikin pikiran semerawut. Coba kita beda dikit. Keuangan, aduh uang bulan ini cukup gak ya buat bayar cicilan atau sekedar buat belanja dapur mingguan? Terus masalah pekerjaan, gimana nih kepastian kontrak kerja kita? Atau mungkin lagi pusing banget nyari jalan keluar buat konflik di kantor. Dan yang terakhir masa depan, apa sih yang bakal terjadi besok? Betul banget. 3 hal ini tuh ibarat pencuri ulung yang cepet banget ngerampas sukacita kita setiap harinya. Sebagai sahabat yang lagi ngobrol santai sama kalian pagi ini, kita bener-bener paham kok. Kita juga ngalamin hal yang sama. Tuntutan hidup ini tuh nyata, bukan sekedar ilusi di kepala aja. Tapi ada satu hal yang mau kita garis bawahi di sini. Kita sama sekali tidak menyangkal kalau kebutuhan-kebutuhan itu nyata. Kebutuhan kalian itu valid kok. Cuma sekarang fokus kita mau kita geser sedikit. Gimana sih cara kita meresponsnya? Jangan sampai kecemasan ini malah berubah jadi monster raksasa yang nutupin pandangan kita dari kebesaran Tuhan. Nah, pas kita lagi ngerasa terjepit sama tuntutan hidup, coba deh dengerin apa kata Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 6 ayat 26. Di situ dibilang gini, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung." Keren banget ya ilustrasinya, simple tapi dalam. Tuhan Yesus tuh seolah lagi nyuruh kita buat stop bentar beh dari segala kepanikan dan ruwetnya pikiran kita. Dia minta kita benar-benar angkat kepala dan ngeliatin burung-burung yang berterbangan di langit. Iya, coba bayangin gimana hidupnya burung-burung itu. Mereka tuh nggak punya loh rekening bank yang harus diisi tiap bulan. Nggak pernah tuh mereka begadang revisi CV buat nyari kerjaan baru. Dan mereka juga nggak sibuk nimbun makanan di gudang raksasa buat persiapan krisis ekonomi tahun depan. Hidup mereka tuh simple, lepas, dan benar-benar bebas dari yang namanya stres. Dan ini yang bikin takjub ya, gimana Yesus pakai sesuatu yang super biasa, yang sering banget kita lewatin gitu aja kayak seekor burung, buat ngajarin kebenaran yang luar biasa tentang hidup yang bebas khawatir. Burung-burung itu bangun tiap pagi dengan kicauan yang ceria loh, bukan dengan keluhan panjang soal inflasi atau tumpukan tagihan. Dan perhatiin deh kelanjutan dari ayat tadi. Ini bagian yang paling ngena. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, merinding rasanya. Poin kuncinya tuh di sini. Burung-burung yang hidupnya nggak diatur pakai sistem ekonomi dunia yang ribet itu, nyatanya tetap hidup dan terpelihara dengan sangat baik. Kok bisa? Ya gampang aja, karena Bapa di surga yang langsung turun tangan ngasih mereka makan. Terus, ada satu pertanyaan retoris di akhir ayat itu yang benar-benar ngegeterin hati kita. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Firman ini tuh seakan mau ngingetin dengan keras soal seberapa besar sih nilai kita di mata Tuhan. Nilai kita, anak-anaknya ini, tuh tak terhingga loh.
Coba deh pakai logika simpel. Kalau Tuhan aja sebegitunya ngurusin makhluk kecil bersayap yang umurnya mungkin cuma sebentar, apalagi kamu. Apalagi kalian semua jemaat Moving Ministry Church. Tuhan tuh tahu setiap detail terkecil dari apa yang lagi kalian butuhin. Dan dia pasti bakal nyediain semuanya tepat pada waktunya. Kamu itu berharga banget di mata Tuhan. Jangan pernah lupa, nilai dirimu di hadapan Sang Pencipta itu nggak akan pernah bisa ditandingi sama ciptaan lainnya. Coba kita bandingin sekarang. Burung di langit aja nih, yang nggak pernah mikirin besok makan apa, dipelihara secara sempurna sama Tuhan. Nah, terus gimana dengan kita? Kita ini anak-anaknya kan? Status kita jauh lebih berharga. Dan karena status kita lebih tinggi di mata Tuhan, kesimpulannya cuma satu. Kita pasti dipelihara. Pasti. Logika dari surga ini tuh indah banget ya. Ini bukan sekedar kalimat manis buat nenangin hati sementara, tapi ini jaminan mutlak. Hukumnya sederhana banget. Kalau hal yang nilainya kecil aja diurus sama Tuhan dengan begitu detail dan sempurna, apalagi kita, ciptaannya yang paling berharga dan sangat Dia kasihi. Bener banget. Terkadang tuh ya, di tengah kepanikan, kita benar-benar butuh berhenti sejenak buat meresapi kebenaran ini. Bapa kita yang pengasih di sorga, itu nggak mungkin ngelepasin anak-anaknya gitu aja atau biarin kita hancur karena masa depan yang nggak pasti. Wong burung kecil yang terbang ke sana kemari aja makannya Dia jamin kok. Lewat kebenaran ini, kita kayak dipaksa buat ngelepasin kendali kita dan mulai benar-benar naruh kepercayaan penuh ke tangan Sang Pemelihara kehidupan. Jadi, motivasi buat kita hari ini tuh jelas banget. Tuhan yang memelihara burung-burung, Dia juga yang akan memeliharamu. Percayalah kepadanya. Renungan kita pagi ini mau negesin satu hal. Jangan mau kekhawatiran itu nyolong sukacita kamu hari ini. Sukacita tuh berharga banget loh, hadiah dari Tuhan. Dan rasa khawatir itu ibarat maling profesional yang diam-diam masuk lewat celah-celah pikiran kita. Makanya, kita harus proaktif. Kita harus secara sadar nyerahin beban dan kecemasan kita ke Tuhan. Masih ingat kan soal kecemasan keuangan, kerjaan, dan masa depan yang kita bahas di awal tadi? Nah, khusus hari ini, buatlah keputusan sadar buat nggak ngebiarin hal-hal itu ngejajah hati kalian. Sebagai sahabat, kita benar-benar mau ngedukung seluruh jemaat Moving Ministry Church buat ambil langkah iman hari ini juga. Percaya deh sama Tuhan. Dan ingat ya, yang namanya percaya itu bukan berarti kita cuman pasif atau sekedar ya udahlah moga-moga baik. Bukan. Kepercayaan itu tindakan iman yang aktif. Di mana kita berani bilang, Tuhan, jujur aku nggak tahu gimana caranya masalah ini bakal selesai, tapi satu hal yang aku tahu pasti, Engkau pegang kendali penuh dan Engkaulah yang memelihara seluruh hidupku. Sekarang, yuk kita ambil langkah nyata buat benar-benar menyerahkan kepercayaan itu ke tangan Tuhan. Dimanapun kalian lagi berada saat ini, mungkin ada yang lagi siap-siap mau kerja, lagi di dalam kendaraan, atau mungkin lagi duduk di teras rumah. Yuk kita tenangkan hati sebentar. Kita ucapin doa penyerahan ini sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku percaya bahwa Engkau akan memelihara hidupku. Tolonglah aku untuk tidak khawatir, tetapi percaya sepenuhnya kepadamu. Amin. Amin. Tahu nggak, susunan kata doa tadi itu simpel banget sebenarnya. Tapi dampaknya itu luar biasa besar kalau kita ucapin dengan iman yang tulus. Pas kita ngambil waktu buat nyerahin hati kita ke Bapa, itu ibaratnya kita lagi ngebuka genggaman tangan kita, yang selama ini tegang megangin kekhawatiran, lalu kita buka lebar-lebar untuk siap menerima damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, khusus buat hari ini. Nggak kerasa ya, obrolan pagi kita udah sampai di penghujung renungan. Harapan terbesar kita, firman Tuhan yang kita bahas hari ini bisa benar-benar netep di hati kalian dan jadi sau yang kuat buat ngejaga emosi dan pikiran kalian sepanjang hari nanti. Iya, kita pengen banget ngelihat kalian ngejalanin hari ini dengan senyum yang lebar dan hati yang lega. Persis kayak burung-burung di udara yang bebas terbang menyongsong matahari pagi. Ingat terus ya satu hal ini, kalian itu nggak pernah sendirian. Sang pemelihara agung yang ngurusin alam semesta ini, dia lagi bekerja tanpa henti di balik layar kehidupan kalian. Makasih banyak ya udah ngeluangin waktu dan ngizinin kita buat nemenin pagi kalian yang berharga ini. Kita selalu senang dan antusias banget tiap dapat kesempatan buat belajar, membedah firman, dan pastinya bertumbuh bareng kalian semua. Nah sekarang pertanyaannya buat kamu, kekhawatiran mana nih yang bakal segera kamu lepas dari genggamanmu pagi ini? Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.